Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumalah Multazam di channel Serba Easy. Sahabat Serba Easy, sekarang saya masih akan sharing seputar bagaimana menjadi YouTuber pemula yang sukses 4 bulan dimonetize oleh YouTube. Ini video untuk pemula karena saya juga pemula. Tapi karena saya punya pengalaman fenomenal yang layak saya sharing kepada sahabat-sahabat yang senasib sama saya, silakan ikuti jejak saya. Oke, sahabat, kemarin di video saya yang 2 sebelumnya saya sudah bercerita tentang bagaimana menjadi YouTuber pemula yang sukses 4 bulan dimonetize. Itu ada 8 kunci sukses. Kunci sukses yang pertama yaitu passion atau gairah. Gairah untuk semangat, gairah untuk bekerja di dalam per-YouTuban. Nah, itu ya, jadi gairah. Sehingga kalau Anda itu mengerjakan YouTube itu tidak ada capeknya, nggak ada capeknya, seneng adanya cuman seneng, nggak ada alasan sibuk. Yang pertama, kunci sukses yang pertama. Kunci sukses yang kedua adalah produktif. Pada video saya persis sebelum ini, saya sudah jelaskan kunci sukses yang kedua untuk menjadi YouTuber pemula 4 bulan dimonetize oleh YouTube adalah produktif. Nah, pada video itu saya jelaskan lebih kepada sukacita saya di dalam kerja keras di 4 bulan pertama. Ya. Dan itu membuktikan hasilnya, sahabat-sahabat. Itu lebih kepada success story ya. Tetapi kalau yang sekarang, ini saya lebih tajamkan lagi. Apa sebenarnya produktif itu? Saya ingin to the point saja. Yang namanya produktif itu sudah upload setiap hari. Upload setiap hari. Meskipun kadang-kadang 2 hari sekali. Tetapi kalau di total, itu video saya 30 video dalam 1 bulan. Jadi kalau di rata-rata memang everyday. Ya, sahabat-sahabat. Itu saja yang ingin saya ingatkan. Dan nah, ini bukan hanya saya yang punya pengalamannya. Ini banyak YouTuber yang punya pengalaman dan bercerita seperti itu. Saudara bisa buktikan saja di YouTuber lain. Dan salah satunya adalah channel favorit saya, Dan JC. Kalau barangkali Mas Dan JC melihat, terima kasih, banyak informasi yang saya peroleh dan saya pakai dan hasilnya nyata ya. Salah satunya adalah upload video sebanyak mungkin. Tapi di dalam video ini saya katakan upload setiap hari. Oke. Apa dampaknya? Dampaknya itu tidak hanya Anda bisa menaikkan subscriber, jam tayang yang Anda kejar-kejar itu. Ini para YouTuber pemula itu kan ngejar subscriber dan jam tayang. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu akan melejit kalau Anda itu upload setiap hari. Ya, bukan hanya itu manfaatnya, tetapi kalau Anda upload setiap hari, Anda akan juga semakin mengasah kemahiran ya. Menjadi makin mahir membuat konten, merekam video, editing, menata mic, acting di depan kamera, itu akan makin luas karena setiap hari latihan ya. Jadi luar biasa dampaknya ya. Memang sekali lagi, setiap hari kalau Anda tidak punya passion ya berat. Maka di awal saya sudah bilang kunci dari segala kunci untuk menjadi sukses YouTuber adalah passion atau gairah di dalam mengerjakannya. Tapi di sisi yang lain saya itu suka sedih kalau melihat fenomena yang banyak terjadi pada YouTuber pemula. Ya, banyak yang melakukan praktek sub for sub. Subscribe for getting subscriber. Jadi dia itu nge-subscribe orang terus minta di-subscribe balik. Nah, menurut saya ini nggak efektif. Dapat memang ya dapat viewer, dapat
Ramelka juga biasanya mereka tidak hanya minta di subscribe saja, tetapi minta di view juga 3 menit misalnya. Saya minta yang amanah 3 menit gitu. Banyak, saya jumpai banyak. Karena saya masuk di sebuah grup yang isinya memang sub for sub. Grup yang isinya itu sub for sub. Itu menyedihkan. Ya. Minta yang amanah saja, yang jujur. Itu kasihan sampai merengek-rengek begitu ya. Saya butuh 5 subscribe malam ini. Tolong di view 3 menit, 4 menit, jangan di skip. Itu kan daripada fokus seperti itu, mending dipakai untuk bikin video yang hasilnya nyata. Yang saya sering jumpai adalah, yang saya sering jumpai ya di YouTube, di grup ya, karena saya juga masuk grup itu, dan saya sebenarnya sangat tidak cocok. Cuman saya nggak etikal aja kalau saya ngomong. Ini kan ngomong, kalau ini kan memang saya ingin meluruskan teman-teman semua YouTuber yang nonton ini, saya ingin luruskan, teknik itu tidak efektif bro. Mari kita hitungkan ya. Biasanya begini, saya cari yang amanah gitu di grup ya. Saya butuh 6 subscriber, view minimal 3 menit atau 3 sampai 5 menit, itu yang banyak. Yang banyak 3 sampai 5 menit. Nah, ini seandainya ini kita dapat orang yang mau subscribe kita, karena dengan harapan nanti saling subscribe harapannya. Nah, biasanya permintaannya itu di subscribe, terus di view beberapa video. Dia mintanya itu di view beberapa video, bukan di satu video. Misalnya dia minta view 3 video 5 menit misalnya begitu. Nah, ini tak kasih hitungan. Hitungan saya ini hitungan optimis. Anggaplah kita mendapatkan orang yang mau nge-view kita 6 video. Kita dapat orang yang mau nge-view channel kita itu 6 video kita, ya, 6 konten kita. Dan setiap kali dia nge-view atau menonton video kita itu, dia bertahan sampai 5 menit. Nah, bayangkan ya, dia subscribe di channel kita, terus dia mau nge-view ini gitu, mau bukain video kita, dan setiap buka dia bertahan 5 menit, dan dia buka 6 video. Berarti video Anda sudah ditonton 6 kali 5 menit. Jadi Anda sudah dapat tabungan 30 menit jam tayang, betul? 30 menit jam tayang, betul ya? Nah, artinya kalau Anda butuh 1 jam tayang, Anda butuh 2 orang. 2 orang yang amanah, yang mau nonton 6 videomu, dan setiap dia nonton, dia bertahan 5 menit. Kamu butuh 2 orang yang seperti ini. Nah, pertanyaan saya, apakah kamu percaya dia mau 6 kali nonton? Maksudnya 6 videomu ditonton semua di channel kamu. Dan setiap kali menonton, dia bertahan 5 menit. Yakin? Oke, sekarang introspeksi deh. Kamu sendiri kalau melakukan praktek subscribe pada orang untuk berharap mendapatkan subscribe balik, kamu sendiri praktekmu bagaimana? Kamu nonton video dia berapa kali? Dan kamu bertahan berapa menit? Nah, itu aja untuk mirror, untuk berkaca. Ya kira-kira ya orang lain seperti itu. Nah, katakanlah seandainya mau ya, mau Pak, saya memang nontonnya biasanya 6 video setiap kali saya subscribe orang, dan saya tonton 5 menit, seandainya seperti itu ya. Dan kamu juga dapat orang-orang seperti itu mau nonton video kita, setiap dia subscribe mau menonton video kita 6 video, dan setiap video dia nonton 5 menit, maka hitungannya begini.
Kalau Anda mendapatkan orang seperti itu, maka Anda butuh 2 orang untuk mendapatkan 1 jam tayang. Ya, karena 1 orang adalah 5 menit kali 6 video, jadi 30 menit. Maka untuk mendapatkan 1 jam tayangmu, kamu harus mendapatkan sub for sub 2 orang. Nah, padahal yang Anda butuhkan berapa jam? 4.000 jam. Bro, sis, 4.000 jam. Berarti Anda butuh berapa orang? Ya kalikan saja. 2 orang kali 4.000. 8.000. Nah 1.000 aja setengah mati. Butuh 8.000. Mau sampai kapan? Itu pun kalau kamu benar-benar dapat orang yang mau nonton 6 video. Dan setiap video 5 menit. Tapi apa kenyataannya demikian? Banyak yang ditonton hanya 2 video. Lah kalau hanya 2 video, itu pun kalau mau 5 menit. Lah kalau hanya 2 video, berapa? 24.000 Anda harus ngumpulkan sub for sub. Sampai pensiun yang nggak dapet. Nggak efektif. Hitungan ini real. Hitungan ini real. Dicamkan ya. Hitungan ini saya tulis di description, camkan hitungan ini dan tinggalkan, kan, karena nggak efektif, hitungannya tuh nggak efektif, tinggalkan ya praktek sub for sub. Terus bagaimana dong Pak? Saya sudah praktek ya, saya bertanggung jawab Pak apa yang saya katakan karena saya sudah praktek. Produktiflah, setiap hari bikin. Ya, kalau nggak bisa setiap hari, ya 2 hari sekali. Kalau nggak bisa 2 hari sekali, maksimum 3 hari sekali. Cik tetap gak iso. Waduh, berat. Bagi orang yang tidak passion, berat jadi YouTuber itu. Nah, oleh karena itu apa bekal kita? Kembali ke bekal nomor 1, passion. Kalau sahabat hobi di depan kamera, hobi ngulik video, Anda punya potensi besar. Tapi kalau hanya coba-coba, tren-trenan koncone do YouTuber terus kita ikut, coba Anda tes lah passionmu ada nggak di sini. Tahan nggak kamu membuat video setiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali? Ya, ini tak kasih hitung-hitungannya ya. Jadi kalau Anda mendapatkan orang yang mau subscribe di channelmu dan nonton videomu itu 6 video, setiap nonton 5 menit, kamu butuh 8.000 orang. Bayangkan. Bisa main thread. Bener. Sampai pensiun nggak dapet. Ya. 8.000 orang. Itu aja kalau dia mau nonton 6. Kalau nontonnya hanya 3. Tinggal kamu berkaca aja dirimu nonton berapa. Dah itu aja dipakai untuk berkaca. Kalau kamu melakukan sub for sub itu kamu nonton video dia berapa. Kalau dia hanya nonton 3 setiap dia subscribe dirimu, dia hanya bersedia nonton 3 video, 5 menit setiap video, bertahan 5 menit, maka kamu butuh 8 kali 2 berarti 16.000 sub for sub. Itu kalau hanya 3. Ya. Nah kalau dia misalnya nontonnya itu hanya 3 menit. Emang 6 menit itu dikira cepat, lama. Bagi orang yang tidak suka itu lama. Aduh kok lama ya. Nah, kalau hanya 3 menit, Anda butuh ya, 3 video 3 menit setiap orang nonton channelmu. Anda butuh 32.000 sub for sub. Jadi sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat mengandalkan sub for sub untuk mendapatkan 4.000 jam tayang, jauh deh, jauh panggang dari api. Ini gagal fokus namanya ya. Baik, saya lanjutkan ya. Dari data analitik channel ini, channel aku ya, subscriber itu ternyata hanya menghasilkan 3% dari jam tayang. 3%.
Ini kayaknya kalau ini malah lebih real ya. Hitung-hitungan saya tadi malah lebih optimis. Hitungan yang sesungguhnya itu hanya 3% jam tayang. Sisanya 90%, 97% itu adalah dari penonton yang tidak subscribe. Artinya kalau Anda itu mengandalkan subscriber, nggak ada trafficnya, rasakan saja, nggak ada trafficnya, nggak ada jam tayangnya. Ya ada, tapi sedikit banget. Jauh dari 4.000 yang kamu butuhkan tuh jauh. Kalau Anda punya 1.000 subscriber, normalnya Anda punya 4.000 jam tayang. Sekarang rasakan channelmu. Rasakan channelmu. Dari hasil sub for sub itu, rasakan channelmu. Setiap 100 subscriber, itu kira-kira Anda harus mendapatkan 400 jam tayang. Ya, jadi hitungannya normalnya adalah setiap 100 subscriber dia menghasilkan kira-kira 400 jam tayang. Jadi 4 kali lipat. 4 kali lipat ya. Sekarang kamu rasakan begitu apa enggak? Kalau begitu berarti Anda di jalan yang benar. Tetapi kalau punya 100 subscriber, jam tayangnya itu masih 20 jam atau 50 jam, harusnya padahal 400 jam atau 200 subscriber itu mestinya sudah 800 jam. Ya kurang lebih lah kira-kira ya, kurang lebih. Kalau mendekati lanjutkan. Dan saya sudah ngamati jauh panggang dari api. Subscribernya banyak, jam tayangnya ndak ada. Stres bro, gagal fokus. So jangan andalkan sub for sub. Sekarang mesti dibalik pikiran kita ya. Pola pikirnya dibalik. Jangan ngejar subscriber, tapi kejar jam tayang. Subscriber pasti ikut. Sudah pasti ikut itu. Kejar jam tayang, subscriber pasti ikut. Karena logikanya kalau orang suka melihat channelmu, kamu mesti di-subscribe. Ya. So mulai sekarang andalkan kontenmu. Perbesar semangatmu. Kerahkan seluruh pikiran dan perhatian kamu pada pembuatan konten yang menarik. Sesering mungkin upload, kalau bisa setiap hari, kalau nggak bisa 2 hari sekali, kalau nggak bisa 3 hari sekali. Jangan kurang dari itu. Ya. Lalu sahabat-sahabat, promosikan channelmu. Ya. Kemana promonya Pak? Ke sosmed. Promosikan linkmu itu ke sosmed. Nah ini teman-teman sub for sub juga sering tanya kepada saya, Pak, apa nggak bahaya Pak dipromokan ke sosmed? Loh ini malah disuruh YouTube kok. YouTube itu nyuruh kita, linkmu tuh promosikan kemana-mana, kemana-mana. Jadi enggak ada bahayanya. Ya, justru kita disuruh. Cuma memang itu kalau kita membabi buta, nggak punya sopan santun, bahaya buat kita, akan dianggap orang tidak sopan. Buat kitanya, bukan buat channel YouTube kita, bukan. Ya, buat citra diri kita ini akan dianggap tidak sopan karena kita membabi buta. Ya, kita dianggap spam. Ya, lalu WA, kalau Anda sebar di WA, WA-mu diblok. Tapi yang diblok WA, bukan channel YouTube. Ini tidak berbahaya bagi channel YouTube-mu. Tidak berbahaya bagi channel YouTube-mu. Tapi berbahaya buat akun yang kamu pakai nyebar. Kalau kamu membabi buta. Ya yang cerdas dong caranya promo. Yang cerdas ya. Cari grup-grup yang diizinkan. Patuhi hari promo. Kalau diizinkan hanya hari Minggu, ya hari Minggu saja promonya. Pasang setiap hari di status WhatsAppmu, pasang setiap hari di status Facebookmu, pasang setiap hari di status Twittermu, pasang setiap hari di status Instagrammu, setiap hari. Dan itu yang saya lakukan dan berhasil. Nah, saya ingin cerita betapa
passion itu memang penting dalam hal ini karena Anda harus setiap hari. Ya, saya ingin Anda memperhatikan channel ini. Ini sudah saya sampaikan di video saya yang lalu. Sebulan pertama aku upload 30 video di channel ini. Dimulai dari tanggal 4 April aku upload konten yang pertama. Ya. Yang judulnya adalah cara WA video call. Jadi video call menggunakan WA, menggunakan WhatsApp. Bisa 4 orang ya. Itu video pertama saya, itu sejarah lahirnya channel ini. Ya, saya pakai talent anak-anak saya sendiri. Iya, dibantu anak-anak saya untuk ini menjadi partner video call. Tanggal 4 April ya, tanggal video call menggunakan WA 4 orang. Ya, itu tanggal 4 April ya. Channel ini saya create bulan Maret, tapi saya mulai upload pertama kali di 4 April. Ya. Kemudian video berikutnya 6 April. Video berikutnya 8 April. Video berikutnya 9 April. 10 April. 11 April. Tiap hari. Jadi memang ada yang kosong, tetapi ada yang satu hari itu saya upload 2, 3, bahkan 4. Jadi kalau saya totalnya adalah 30 video dalam 1 bulan. Dan di bulan-bulan berikutnya tidak jauh berbeda ya, sahabat-sahabat. Agak berkurang sedikit frekuensinya, tapi tidak jauh berbeda. Ya begitu. Rata-rata saya sehari 2 kali. Rata-rata 2 kali sehari saya pasti sudah upload. Ya, dan apa yang terjadi? Melejit dari pertama adalah jam tayang dulu, view-nya melejit dulu. Kemudian subscriber-nya ikut karena memang jumlah view dan jumlah jam tayang itu lebih besar. Harusnya secara hitungannya YouTube itu 4 kali lipat dari jumlah subscriber, maka subscriber itu agak lambat. Tapi dia gini, nah begini. Gerakannya itu begini loh. Nah, ini jam tayang, ini subscriber dan ini 4 kali lipat nanti ininya tuh. Jadi kalau kamu ngejar ininya akan ikut. Kalau kamu ngejar ini akan kuntet. Ini nggak ada gunanya. Ngejar subscriber tetapi jam tayangnya kuntet. Kuntet itu nggak berkembang. Ya bro ya, sahabat-sahabat ya. Setidaknya itulah yang aku lakukan untuk memperoleh. Di 4 bulan pertama saya sudah memperoleh 5.100 jam tayang. Jadi nggak ada 4 bulan saya sudah tembus memenuhi syarat, ya, dan 1.400 subscriber di 4 bulan pertama. Ya kira-kira di 3 bulan setengah lah, saya itu tembus di 1.000 subscriber. Menginjak minggu keempat lah, di akhir minggu ketiga bulan April itu saya sudah tembus, memenuhi syarat untuk dimonetize oleh YouTube. Dan ya ketika saya mengajukan monetize itu di review hanya 2 hari, padahal kata orang-orang pada YouTuber itu nge-review itu bisa sampai seminggu, bahkan bisa sampai sebulan, karena banyaknya video-video yang dicurigai saya bersih, saya musik aja nggak pakai, takut nanti kalau jadi ganjalannya. Itu sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya. Gitu ya sahabat, itu setidaknya pengalaman saya yang ingin saya share kepada sahabat-sahabat yang ingin segera sukses mendapatkan monetizing. Ya, ini video untuk pemula karena saya juga pemula. Tapi karena saya punya pengalaman fenomenal yang layak saya sharing kepada sahabat-sahabat yang senasib sama saya, ya silakan ikuti jejak saya ya. 4 bulan bro. Oh iya, satu lagi, kalau promo video jangan merengek-rengek minta dikasihani untuk ditonton ya, itu looks unprofessional, jadi tampak gak profesional, apalagi maksa. Meskipun mohon maaf ya sering dibungkus dengan kata-kata dakwah untuk menggerakkan dia, tapi kata-kata dakwahnya misalnya gini, saya cari yang amanah saja, ini silaturahmi bro, makin banyak silaturahmi, banyak rezeki. Iya, kalimat itu benar. Tetapi kalau hanya untuk membujuk orang untuk subscribe, ini kamuflase ya. Oke, jadi gimana seharusnya? Ya, karena orang juga terasa diomongin seperti ini.
Ya, terasa kalau ini hanya rayuan dan bukan murni dakwah. Kamuflase ya. Terasa juga, maka dia juga belum tentu mau bergerak. Ya, kecuali channelmu channel dakwah. Memang ya ajaannya ajaan dakwah, namanya channelnya channel dakwah. Tapi kalau channelnya channel yang umum ya, mending diganti dengan bahasa-bahasa yang menjual, ya, apa namanya, menarik gitu ya. Misalnya, yuk tonton guys, lumayan bisa untuk hiburan. Misalnya channelmu adalah channel jalan-jalan, channel apa namanya, kuliner, channel musik, gitu ya. Seru loh syutingku kali ini sama emak aku di kebun belakang, misalnya begitu. Atau Pak Le, channelku asik loh, tonton ya. Nah, itu lebih renyah bahasanya, itu lebih enak, lebih bukan bahasa yang mengancam dengan ya, oke. Bunda-bunda cantik, ada resep baru loh yang sudah aku praktekkan. Yummy. Tonton ya. Begitu misalnya. Itu kalau channelnya tukang masak ya. Ternyata ini rahasia bunga janda bolong. Pantesan harganya 100 juta misalnya. Dan rasakan hasilnya. Melejit kasih tahu saya. Ya, saya tunggu sampai sukses. Terima kasih. Sampai tips berikut. Jangan lupa subscribe juga. Saya juga butuh subscribe. Tapi subscribe karena suka dengan channel ini. Dan kalau suka share ya, biar channel ini makin bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.